Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mukrim Al-Ghazali. In this occasion, I would like to present what I can take from the book entitled An Introduction to Sociolinguistics by Janet Holmes, Chapter 8, Ethnicity and Social Networks. The first, ethnicity. Where a choice of language is available for communication, it is often possible for an individual to signal their ethnicity by the language they choose to use. Jadi, pemilihan bahasa yang digunakan oleh individu bisa menggambarkan latar belakang dia, misalnya dari mana dia berasal, kemudian etnis dia. Pemilihan bahasa ini bisa jadi disengaja dikarenakan untuk menggambarkan rasa kebanggaannya sebagai anggota dari suatu kelompok atau etnis tersebut. Even when a complete conversation in an ethnic language is not possible, people may use short phrases, verbal fillers, or linguistic tags which signal ethnicity. So interaction which appear to be in English, for example, may incorporate linguistic signals of the speaker's ethnic identity. Ciri khas dari penggunaan bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris, seseorang bisa menggunakan linguistic tags, aksen, atau misalnya susunan kalimat atau grammar, kemudian vocabulary yang berbeda dari bahasa Inggris standar. Contohnya, Maori people in New Zealand use greetings kia ora and eki to show empathy. Bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Maori, orang suku Maori di New Zealand, menggunakan ekspresi kia ora untuk greetings. Misalnya, kia ora, where have you been? Kemudian kia ora, I've been come back from hospital. My brother is hospitalized. Eki to show empathy. Eki ini ekspresi digunakan untuk menunjukkan empati. Misalnya, Eki, I'm sorry to hear that. It's okay. Dan contoh selanjutnya, Singaporean people atau Chinese Singaporean people, orang Cina di Singapura, use tag la in daily and often in bargaining. Jadi Chinese Singapura ini menggunakan imbuhan la, misalnya come on la, di percakapan sehari-harinya, dan seringkali digunakan oleh pedagang dan pembeli untuk tawar-menawar. Nah, penggunaan imbuhan la ini biasanya digunakan untuk memperoleh harga tawaran yang paling pas, yang paling murah gitu. Otomatis jika dari etnis yang sama bisa jadi diberikan harga yang murah. Food, religion, dress, and a distinctive speech style are all ways ethnic minorities may use to distinguish themselves from the majority group. However, for groups where there are no identifying physical features to distinguish them from others in the society, these distinctive linguistic features may be an important remaining symbol of ethnicity once their ethnic language has disappeared. Nah, ketika sebuah etnis ingin menunjukkan identitasnya, bisa menggunakan misalnya makanan, kemudian pakaian, budaya. Nah, ketika semua itu sudah tidak mungkin dilakukan, bisa juga menggunakan ciri khas dari bahasanya, gitu. Contohnya,
African American Vernacular Language, jadi bahasa yang digunakan oleh African American. AAVE is heard especially in the northern cities of the USA and have different features from standard English. Nah, bahasa ini atau ciri khas dari bahasa ini biasanya sering digunakan atau sering ditemui di kota-kota bagian utara di Amerika. Bahasa ini sangat berbeda dari bahasa Inggris standar. Contohnya, menghilangkan atau mengurangi verb be. Contohnya, she is a beautiful girl. Nah, mereka menghilangkan be menjadi she a beautiful girl. Gitu. Dan yang kedua, menggunakan be untuk menggambarkan kejadian yang diulang-ulang gitu. She always be at school every week, or she always be at this place every Sunday. Mereka menggunakan be untuk mengganti always. She be at this place every Sunday. Kemudian ada juga sering menggunakan multiple negation. Contohnya, I understand what you say. Kemudian ada juga konsonan cluster simplification. Contohnya, last time menjadi last time. Nah, di bawah ini ada grafik dari penggunaan multiple negation oleh orang berkulit hitam dan orang berkulit putih. Jadi orang berkulit hitamnya lebih sering menggunakan misalnya multiple negation, consonant cluster simplification, kemudian menghilangkan verb be. Frekuensi dari penggunaan oleh orang kulit putih ini lebih sedikit. Kemudian ada British Black English. In Britain, the way different ethnic minorities speak English is often equally distinctive. The English of those who speak minority languages such as Gujarati, Punjabi, and Turkish generally signals their ethnic background depending on where they live in England and how long their families have lived there. Nah, jadi di Inggris, suku-suku minoritas seperti Gujarati, Punjabi, dan Turkish menggambarkan latar belakang etnis mereka, menggunakan ciri khas dari bahasa mereka tergantung di mana ia tinggal di Inggris dan berapa lama ia tinggal di sana. Contohnya, those born in Britain are usually described as members of the British Black community by using Jamaican Creole or known as Patois. British Black people biasanya menggunakan Jamaican Creole atau juga disebut dengan Patois untuk menggambarkan etnis, latar belakang etnis mereka sebagai British Black community. Some young British blacks use Patois for in-group talk as a symbol of their ethnicity, friendship, and solidarity. For those who use standard English will be labeled as breezy or snobby. Nah, bahasa Jamaican Creole atau Patois ini digunakan sebagai simbol etnis, kemudian pertemanan, dan solidaritas. Oleh karena itu, British Black people yang menggunakan bahasa Inggris standar bukan dianggap sebagai orang yang terlalu sopan atau gila hormat gitu istilahnya. There are a number of linguistic features which characterize Patois which distinct from standard English. Nah, ada beberapa fitur linguistik yang membedakan bahasa Patois dari bahasa Inggris standar. Contohnya dari lexical item, lick yang berarti it dalam bahasa standar English. Kemudian ada pronunciation, misalnya stressing, intonation patterns. Kemudian ada grammatical form.
menghilangkan akhiran s atau is dalam bentuk plural. Contohnya balls. There are many balls. Mereka menghilangkan s-nya untuk bentuk plural. Dan tense without suffixes. Selain itu, mereka juga sering menghilangkan imbuhan-imbuhan yang dimana itu sebagai simbol tenses. Misalnya di past tense ada imbuhan ed, I walked alone last night. Nah, mereka lebih sering mengatakannya I walked alone last night. Nah, menghilangkan ed sebagai sinyal tenses. Bahasa Inggris Maori atau Maori English. But to make Maori English difference with standard English are, jadi apa saja yang membedakan bahasa Inggris Maori dengan bahasa Inggris standar. Yang pertama ada vernacular verb forms, mengabaikan tensesnya, misalnya work menjadi work. Kemudian vernacular tense forms yang lebih sering dilakukan oleh wanita suku Maori. Contohnya, you wasn't here last night. Nah, yang seharusnya you were not, mereka menggunakan you was not. Kemudian I finish is my assignment. Yang harusnya I finish, mereka menggantinya menjadi I finishes. Kemudian I've been here for an hour. Yang seharusnya I have been menjadi I've been here. The term New English is most often used to describe varieties which have developed in post-colonial. Nah, bahasa Inggris baru ini merujuk pada varietas bahasa Inggris setelah penjajahan. Societies where the colonial powers have been displaced, but the legacy of English remains. Nah, contohnya ada Fiji English, Hong Kong English, Singaporean English, Indian English, and the English used in the Philippines. It means that English undergoes recolonization in order to express the identities of the local peoples in different communities. Nah, mereka menggunakan ciri khas mereka untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai orang lokal. Dalam hal ini ada dua istilah, yaitu yang pertama settlement colonies, ini contohnya Australia and New Zealand, di mana bahasa Inggris ini selalu menjadi bahasa pertama dari kelompok mayoritas. Kemudian yang kedua ada exploitation colonies, jadi kelompok-kelompok yang muncul sebagai hasil dari settlement colonies ini. Contohnya Hong Kong and Singapore, India, Kenya, and Tanzania, di mana mereka adalah kelompok dengan multibahasa. Kemudian bahasa Inggris ini diadopsi menjadi bahasa primer untuk administratifnya. Then the second is social networks. In everyday interactions, speech differences may also be an indication of people's social networks. Nah, dalam interaksi sehari-hari, perbedaan berbicara atau perbedaan berbicara seseorang bisa mengindikasikan social networks mereka. Networks in social linguistics refer to the pattern of informal relationships people are involved in on a regular basis. Jadi networks di sini merujuk pada pola hubungan informal seseorang dalam suatu kelompoknya. Ada dua bentuk. Yang pertama ada density, yang kedua ada flexity.
Nah, density refers to whether members of a person's network are in touch with each other. Nah, density ini merujuk pada hubungan seseorang yang sangat kuat gitu. Misalnya si A bertemu dengan si B di sekolah, kemudian di rumah si A bermain lagi dengan si B. Di lain waktu si A misalnya pergi ke warung kopi juga dengan si B. Nah, hubungan mereka ini sangat kental, dense. Kemudian yang kedua, flexity. Flexity is a measure of the range of different types of transaction people are involved in with different individuals. Nah, kebalikannya dari density, flexity ini hubungan antar individu yang berbeda-beda di domain yang berbeda pula. Misalnya A di sekolah bertemu dengan si B, kemudian di rumah A bertemu dengan si C, kemudian ingin bermain, si A bermain dengan si D, dan seterusnya. Di flexity ini ada dua bentuk lagi. Yang pertama ada uniplex relationship, dan yang kedua ada multiplex relationship. Yang pertama, a uniplex relationship is one where the link with the other person is in only one area. Jadi, uniplex relationship ini adalah suatu istilah di mana hubungan antar individu dalam satu area. Kemudian multiplex relationships ini kebalikannya, hubungan antar individu dalam beberapa dimensi, dalam domain yang berbeda. Kemudian ada communities of practice and the construction of social identity. Nah, the concept community of practice has been adopted by some sociolinguists to permit a focus on social categories like these, which make more sense to participants than abstract categories such as class and gender. Communities of practice develop around the activities which group members engage in together and their shared goals and attitudes. Nah, konsep ini berarti dalam suatu komunitas tersebut membangun suatu ciri khas yang membedakannya dari kelompok lain. Gitu. Ada dua kelompok, ada long term dan short term. Misalnya long term itu ada family, ada keluarga, sport team, work group, hiking group, drama club, church, choir, and so on. Nah, dalam kelompok-kelompok ini relatif lebih lama daripada yang short term. Misalnya a group organizing a party, a dance, a school fair, or a conference yang lebih singkat. Okay, I think that's all that I can share about this topic, ethnicity and social network. Thank you for your attention. If there is mistake that I've done, I do apologize. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.